Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Fariska Adela Nuridaya, biasanya dipanggil Adel. Aku kelas 15 2D30, NIM 15220769. Sekarang aku bakalan ngebahas tentang sistem bus pada komputer, mata kuliah arsitektur komputer. Sebelumnya, aku bakalan ngejelasin materi apa aja yang bakalan aku bawa. Yang pertama, sistem komputer dan komponennya, kemudian definisi bus dan sistem bus, dilanjut lagi dengan jenis sistem bus, lalu jenis bus berdasarkan fungsi, dan yang terakhir, contoh bus dalam sistem komputer. Apa itu komponen komputer? Secara garis besar, komponen komputer adalah unit elektronik yang tergabung menjadi satu di dalam sebuah komputer. Biasanya, komponen-komponen komputer terbagi dalam dua bagian besar, yaitu perangkat utama dan perangkat tambahan. Jika dilihat berdasarkan bentuknya, komponen komputer terbagi menjadi dua, yaitu perangkat keras atau yang biasa kita sebut hardware dan perangkat lunak software. Perangkat keras atau hardware yaitu bagian komputer yang bentuk fisiknya dapat dilihat secara langsung serta mampu disentuh. Perangkat keras terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, input device atau biasanya disebut unit masukan. Sama seperti namanya, input device memiliki arti bahwa komponen komputer ini berfungsi untuk memasukkan data dari luar ke dalam sistem, baik menggunakan PC maupun laptop. Tentunya dapat disesuaikan dengan kebutuhan saat mengakses komputer. Contohnya keyboard, mouse, headphone, dan sebagainya. Yang kedua, output device atau unit keluaran. Komponen komputer selanjutnya adalah unit keluaran atau output device, yang akan menampilkan data di dalam komputer setelah kamu memprosesnya melalui input device. Contohnya monitor, printer, speaker, dan scanner. Yang terakhir, proses device atau unit pemrosesan. Peran output dan input device nggak akan berfungsi tanpa adanya proses device ini. Berikut adalah contoh gambar dari hardware input, output, dan proses. Pertama ada keyboard, mouse, monitor, printer, dan yang terakhir CPU. Dan kemudian perangkat lunak atau biasanya disebut software, merupakan program yang digunakan untuk menjalankan sistem komputer. Contohnya sistem operasi, aplikasi, web browser, dan sebagainya. Terakhir, perangkat otak atau biasanya disebut brainware. Brainware adalah pihak yang mengoperasikan komputer atau pengguna komputer. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari definisi bus dan sistem bus itu sendiri. Bus adalah sebuah saluran penghubung atau media transfer data atau listrik antara dua atau lebih komponen komputer. Sedangkan sistem bus merupakan sistem di mana komponen-komponen dalam sebuah komputer terhubung dengan baik untuk mengerjakan tugasnya. Komponen di sini maksudnya seperti CPU, memori, perangkat I/O. Komponen tersebut terhubung menjalankan fungsinya dengan baik. Motherboard PC kita terdiri atas beberapa bus yang menghantarkan sinyal antar komponen. Bus sering disebut lintasan umum yang digunakan untuk mentransfer data. Jalur ini juga dapat untuk komunikasi antar dua komputer atau lebih, di mana di dalam motherboard mempunyai 3 macam bus yang disusun secara hierarkis. Bus yang lambat dihubungkan di bawah bus yang cepat. Seperti peripheral komputer terhubung pada salah satu dari bus-bus ini dan chipset berfungsi sebagai jembatan atas bus yang berbeda. Lalu, jenis sistem bus. Jenis bus bisa dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, dedicated bus. Dedicated bus merupakan bus yang khusus menyalurkan data tertentu saja. Bus ini mempunyai kelebihan yaitu kecepatannya yang tinggi, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu membutuhkan saluran yang banyak. Kemudian yang kedua, multiplexed bus. Multiplexed bus merupakan bus yang menyalurkan data melalui informasi yang berbeda, baik itu data, alamat, dan sinyal kontrol dengan cara multiplex. Keunggulan dari bus ini yaitu tidak memerlukan saluran yang banyak, akan tetapi juga mempunyai kelemahan yaitu kecepatan rendah dan perlunya mekanisme yang kompleks untuk mengurangi data yang multiplex. Lalu, jenis bus berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, bus dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, data bus. Data bus terdiri dari 4 jalur, 8, 16, 32, dan 64.
Data ini mempunyai transmisi dua arah dari CPU atau mikroprosesor ke memori atau modul input-output atau sebaliknya. Semakin lebar bus, maka semakin cepat data yang terkirim. Data bus berfungsi untuk mentransferkan data. Yang kedua, ada address bus. Address bus merupakan alamat dari modul data. Address bus bersifat dua arah, seperti CPU memberikan alamat yang hendak dituju. Semakin besar bus alamat, semakin banyak lokasi yang diberikan alamat. Address bus berfungsi untuk menentukan lokasi yang ingin dibaca. Selain itu, juga menentukan data yang ingin dituju. Yang terakhir ada control bus. Control bus merupakan bus untuk mengontrol data bus dan address bus, serta mengontrol semua modul yang ada. Control bus ini juga sebagai kontrol mekanisme kerja dari data bus dan address bus. Contoh bus mempunyai dua sinyal, yaitu sinyal pewaktu sebagai pewaktuan dalam validasi data serta alamat. Kemudian, sinyal perintah sebagai perintah operasi. Dan yang terakhir, kita masuk ke dalam contoh bus dalam sistem komputer. Yang pertama, ada bus prosesor, disebut juga frontside bus atau FSB. Merupakan bus tercepat pada komputer dan merupakan inti dari chipset dan motherboard. Yang kedua, ada bus AGP, Accelerated Graphics Board, sebuah bus yang dikhususkan sebagai bus pendukung kartu grafis berkinerja tinggi, menggantikan bus ISA, bus VESA, atau bus PCI yang sebelumnya digunakan. Kemudian yang ketiga, bus PCI atau Peripheral Component Interconnect, merupakan bus yang didesain untuk menangani beberapa perangkat keras. Bus ini dikembangkan oleh Konsorsium PCI Special Interest Group. Dan yang terakhir ada Universal Serial Bus atau yang biasanya kita sebut USB. Adalah standar bus serial untuk perangkat penghubung, biasanya kepada komputer, namun juga digunakan di perangkat lainnya seperti konsol mainan, ponsel, dan PDA. Sekarang kita sudah sampai di penghujung presentasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan itu lagu milik Rizky Febian. Thank you, terima kasih.